Hai semuanya, bantu support kami ya dengan cara like, share, and subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya ya, agar kamu bisa update video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak solih dan solihah kelas 4 hari ini? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita belajar IPS tema 5, pahlawanku. Sebelum kita mulai belajar hari ini, mari kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kompetensi dasar IPS tema 5 yaitu mengidentifikasi kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di lingkungan daerah setempat serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat masa kini. Sedangkan untuk tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu aku dapat mengetahui tokoh kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam serta sikap kepahlawanannya. Yang kedua, aku dapat mengetahui tokoh pahlawan nasional beserta sikap kepahlawanannya. Saling mengingatkan dan menolong dalam kebaikan merupakan salah satu wujud sikap kepahlawanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya, tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah sangat berat siksanya. Pada pembelajaran hari ini, kita akan mengenal para raja dan pahlawan yang ada di Indonesia. Apakah yang dimaksud dengan pahlawan? Pahlawan adalah orang yang sangat berjasa, berani, dan penuh pengorbanan bagi bangsa, negara, dan agama. Wilayah Indonesia dikenal dengan nama Nusantara. Tahukah kamu, sebelum bernama negara Indonesia, bahkan sebelum menjadi Hindia Belanda, daratan Nusantara ditempati oleh beberapa kerajaan. Kerajaan-kerajaan ini membangun peradabannya di Nusantara. Secara umum, kerajaan-kerajaan yang memiliki peradaban di Nusantara diantaranya ada kerajaan bercorak Hindu, kerajaan bercorak Buddha, dan kerajaan bercorak Islam. Untuk kerajaan bercorak Hindu diantaranya ada kerajaan Kutai, kerajaan Majapahit, kerajaan Kediri, dan kerajaan Singasari. Kemudian untuk kerajaan bercorak Buddha ada kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Kalingga. Kemudian untuk kerajaan bercorak Islam diantaranya ada kerajaan Aceh, kerajaan Demak, dan kerajaan Goa. Kerajaan Hindu dan Buddha mewariskan beberapa peninggalan. Benda-benda peninggalan kerajaan Hindu-Buddha diantaranya ada candi, prasasti, karya sastra, dan arca. Sedangkan untuk benda-benda peninggalan kerajaan bercorak Islam diantaranya ada masjid, istana atau keraton, kemudian gamelan, dan wayang kulit. Salah seorang raja yang paling terkenal pada masa kerajaan Hindu dan Buddha adalah Raja Mula Warman, raja dari kerajaan Kutai.
Raja Mulawarman merupakan raja pemeluk agama Hindu yang terkenal baik budi. Peninggalan kerajaan Kutai yaitu prasasti berupa yupa. Sikap kepahlawanannya yaitu yang pertama, raja yang adil dan bijaksana. Kedua, taat menjalankan ajaran agama serta mencintai rakyatnya. Yang ketiga, dermawan karena pernah bersedekah emas, tanah, dan ternak untuk rakyatnya. Berikutnya ada Raja Bala Putradewa. Raja Bala Putradewa adalah raja dari Kerajaan Sriwijaya. Raja Bala Putradewa adalah raja pemeluk agama Buddha yang berhasil membuat kerajaannya sebagai pusat perdagangan, pelayaran, pendidikan, dan penyebaran agama Buddha di Nusantara. Peninggalan kerajaan Sriwijaya yaitu prasasti Kedukan Bukit. Sikap kepahlawanan dari Raja Bala Putradewa yang pertama yaitu jujur dan disiplin dalam memimpin rakyatnya. Yang kedua, adil dan bijaksana dalam menegakkan hukum. Selanjutnya adalah Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda adalah raja dari Kerajaan Aceh. Sultan Iskandar Muda adalah raja pemeluk agama Islam yang berhasil membuat Kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaan. Peninggalan Kerajaan Aceh yang terkenal yaitu Masjid Baitur Rahman. Dan sikap kepahlawanan dari Sultan Iskandar Muda yang pertama yaitu adil dalam menegakkan hukum. Yang kedua, selalu mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Setelah kita mempelajari para raja yang ada di kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam, sekarang kita akan mengenal pahlawan nasional Indonesia. Yang pertama yaitu Kapitan Patimura. Kapitan Patimura merupakan pahlawan dari Maluku. Kapitan Patimura merebut benteng Doodstede dari Belanda. Sikap kepahlawanan dari Kapitan Patimura yang pertama yaitu pantang menyerah melawan Belanda yang ingin menguasai perdagangan di Maluku. Yang kedua, berani mati di tiang gantungan daripada bekerja sama dengan penjajah. Selanjutnya yaitu Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merupakan Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Tanggal lahirnya diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional, yaitu pada tanggal 2 Mei. Sikap kepahlawanan dari Ki Hajar Dewantara yang pertama yaitu pelopor pendidikan pada masa penjajahan Belanda. Yang kedua, mendirikan taman siswa, yaitu sekolah pertama rakyat Indonesia sebagai bentuk perlawanan terhadap penjajah. Ki Hajar Dewantara dikenal dengan semboyan Tut Wuri Handayani. Semboyan yang ditulis dalam bahasa Jawa yaitu Ing Ngarsa Sung Tulada, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani. Artinya, di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Yang terakhir yaitu ada Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno merupakan Presiden Republik Indonesia yang pertama. Beliau dikenal sebagai Bapak Proklamator Indonesia. Sikap kepahlawanan dari Insinyur Soekarno yang pertama yaitu berani memperjuangkan kemerdekaan meskipun dipenjara oleh Belanda. Kedua, berani menyatakan kemerdekaan Indonesia bersama Muhammad Hatta agar rakyat Indonesia terbebas dari penjajahan. Yang ketiga, mementingkan kesejahteraan rakyat. Alhamdulillah, kita sudah mempelajari tema 5 pahlawanku.
mengenal para raja dan tokoh pahlawan nasional Indonesia. Pahlawan telah berjuang dan berkorban untuk merebut dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dari ancaman penjajah. Oleh karena itu, kita harus menghargai jasa-jasa para pahlawan. Setiap orang memiliki kesempatan untuk menjadi pahlawan. Dalam kehidupan sehari-hari, orang bisa menjadi pahlawan lingkungan, pahlawan pendidikan, dan sebagainya. Selama seluruh aktivitasnya diabdikan untuk kepentingan masyarakat. Terima kasih untuk perhatiannya. Ustazah mohon maaf lahir dan batin. Tetap semangat ya anak-anak solih dan solihah kelas 4. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.